Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Adalah sebuah benda bertuah, benda yang digunakan sebagai jimat bernama susuk. Susuk merujuk pada suatu cara memasukkan benda asing ke dalam tubuh seseorang dengan bacaan-bacaan jambi-jambi tertentu dan secara spiritual untuk mendapatkan suatu kelebihan. Benda asing tersebut umumnya berupa jarum kecil, entah itu disebut sebagai jarum emas, perak, perunggu, besi, bulu binatang, atau bahkan berlian. Kelebihan yang dimaksudkan adalah berupa aura perlindungan spiritual, aura pemikat lawan jenis, penambah daya tarik, dan kekuatan pada fisik yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan suatu bentuk sugesti dan keyakinan yang telah ditanamkan dan juga diperkuat dari seseorang yang telah menggunakan susuk tersebut. Dalam ajaran agama Islam, susuk jelas dianggap haram karena dalam Islam susuk dikategorikan sebagai jimat. Sedangkan jimat itu sendiri, apapun argumentasinya, jelas terdapat kekuatan mistik, kekuatan supranatural, kekuatan jin, ataupun kekuatan sihir yang sangat diharamkan karena termasuk dari perbuatan syirik. Ayah, aku sudah tidak kuat lagi ya. Rasanya sakit sekali tubuhku. Yang sabar ya Nduk ya, yang sabar. Ini tantemu sudah datang, semoga tantemu bisa menolong. Ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, semoga dia bisa diselamatkan. Yang sabar ya Nduk Susi ya. Semua penyakit itu datangnya dari Allah. Insya Allah pasti ada obatnya. Ini tantemu udah datang. Tante akan mencoba membantu kesembuhanmu. Mas, kenapa sih kok Susi bisa sampai seperti ini? Minta tolong dong masnya bisa ceritakan ke saya. Baiklah Dek, jadi begini, Susi itu kan sebenarnya anaknya kan memang sedang menari gitu ya. Dia memang sejak kecil bercita-cita menjadi seorang penari. Ya mungkin karena persaingan yang sangat ketat di dunia tari dan dia tidak mampu mengatasinya, pada akhirnya dia menempuh jalan yang sesat, dia menempuh jalan yang salah, yaitu melakukan perbuatan syirik. Ya, ada beberapa teman Susi yang menarinya memang jauh lebih baik daripada Nak Susi. Kemudian ya mungkin karena merasa iri karena tidak mampu bersaing secara fair, akhirnya Susi pun menempuh jalan ini. Aku tidak tahu awalnya dari mana dia mendapatkan informasi mengenai pemasangan susuk untuk meningkatkan aura yang pada dasarnya sangat membahayakan nyawanya. Wah, penampilan kalian berdua malam hari ini luar biasa.
terutama kamu Wati, ya Upilawati, penampilan kamu bener-bener bagus banget malam hari ini. Ibu bangga kepadamu. Iya Bu, terima kasih atas pujian yang diberikan. Insya Allah aku akan selalu mempertahankan performa penampilanku. Kan aku rajin latihan Bu, nggak pernah absen. Oh iya Susi, kamu sebenarnya bagus, tapi menurut ibu kamu kurang deh, ada yang kurang gitu. Tolong diperbaiki lagi ya, kalau enggak nanti kamu bisa ditinggalkan sama penggemarmu. Ibu khawatir suatu saat kamu ditinggalkan oleh penggemarmu. Iya Bu, terima kasih atas masukan yang diberikan. Mohon maaf ya Bu ya kalau sedikit agak mengecewakan, nggak seperti si Wati. Ya nggak apa-apa, tapi yang paling penting kamu harus selalu berlatih supaya penampilan kamu selalu prima ya. Ibu tinggal dulu ya. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Loh, genduknya udah pulang, kok nggak salam? Ya, bapak tadi mau nyusul kamu sebenarnya, tapi kamu sudah pulang duluan. Gimana penampilan kamu hari ini? Apakah cukup memuaskan? Biasa aja deh Pak. Penampilan Susi kurang memuaskan malam hari ini. Ibu manajer juga bilang kalau Susi perlu berlatih lagi lebih giat. Ya sudahlah. Ya, yang namanya juga usaha nak. Yang penting semua itu kita tempuh dengan cara yang halal, pasti barokah ya. Iya Pak, terima kasih atas dukungannya. Susi mau istirahat dulu ya Pak ya. Capek banget badan ini, nari selama 2 jam. Susi mau bubuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa sholat dulu ya. Terus nanti kalau sebelum tidur jangan lupa baca doa. Wah, kasihan banget Susi. Sepertinya dia capek banget malam hari ini. Aduh, sabar ya Nduk ya. Bapak nggak tahu kalau aku sebenarnya pengen baca koran ini nih. Wah, sepertinya di koran ini ada solusi buatku. Solusi supaya aku bisa tampil lebih menarik, lebih memikat. Nah, ini dia. Dimas Dodoli Pret bisa pasang susu. Ya, dia adalah seorang dukun yang penampilannya mirip seperti ustadz atau kiai, yang mungkin tujuannya biar pasiennya banyak. Ini terbukti bahwa bapak ini bisa pasang susu kecantikan, kebijaksanaan, pemikat, kekuatan penglaris, pasti cespleng bagi mereka yang rela berbuat syirik dan menggadaikan akidahnya. Wah, cocok banget nih solusi buatku. Aku insya Allah besok malam mau menemuin Pak Dukun ini. Pak Ustadz apa Pak Dukun ya? Ya inilah Pak Dodoli Pret ini. Wah, pasti sip ini. Wah, mantap. Astagfirullahaladzim. Duh, kenapa koran seperti ini bisa aku ketemukan di kamarmu, ha? Ini kan koran siring, Dok. Ini bisa merusak akidahmu. Enggak Pak, itu kan cuman koran nemu di jalan. Mungkin punya penjual nasi goreng, aku bawa pulang, mungkin buat baca-bacaan gitu. Enggak Pak, enggak ada tujuan seperti itu. Aku kan anak modern, anak milenial gitu. Masa percaya dukun-dukunan kayak gitu sih? Enggak Pak, bukan kayak gitu. Bapak salah paham tuh ya. Oh, syukurlah kalau seperti itu ya. Jangan sampai kamu baca seperti ini, Nduk. Berbahaya, apalagi ya keislamanmu cuman seperti itu. Akan sangat berbahaya bagimu. Iya Pak, iya. Enggak kok, aku enggak bakalan tertarik dengan dunia perdukunan kayak gitu Pak. Santai aja ya Pak ya. Wah, malam hari ini aku harus bisa menemukan rumah
orang sakti yang bisa memasang susuk itu. Aku benar-benar membutuhkannya. Sepertinya alamat yang ditulis di Google itu benar itu. Yang ada di Google Map sepertinya udah dekat nih. Ini dia alamatnya. Wah, benar. Ini Dimas Dodoli Pret, pasang susuk Senin sampai Sabtu. Wah, rumahnya bagus banget. Lebih baik aku langsung masuk aja. Nggak sabar nih. Sip. Selamat malam Mbak Yu, selamat malam Mbak Yu yang cantik. Adakah yang Mbah Dukun bisa bantu buat kamu? Monggo silahkan sampaikan permasalahanmu. Begini Mbah Dukun, Pak Ustadz, aduh gimana ya bilangnya? Aku kepengin pasang susuk gitu, mau kepengin susuk yang bisa membuat orang terpikat padaku seperti itu. Wah, berarti mbaknya ini adalah right woman on the right place. Perempuan yang pas di saat yang pas seperti itu. Oke, saya adalah ahlinya pasang susuk ya mbak ya. Ayo, mari silahkan masuk ke ruangan. Kita mulai jampi-jampi bacaan dan juga ritual pemasangan susuknya. Nah, apakah kamu sudah siap? Ini dia tempatnya, tempat kerjaku untuk pemasangan susuk setiap pasien-pasienku. Gimana? Keren gak tempatnya? Nah, ini susuknya nanti akan saya masukkan ke bagian tubuh yang kamu kehendaki. Apakah kamu ingin tampak lebih bersinar, lebih memikat, ataupun lebih cantik? Terserah nak. Saya akan memasangkan susuk ini untukmu beserta dengan mantra-mantra dan doa-doa untuk mengundang hal-hal yang gaib masuk ke dalam tubuh kamu, menambah kuat aura kecantikan sekaligus pesona pemikat yang ada dalam dirimu. Pasti mantap jiwa ini nanti nak ya. Aduh iya Pak Dukun Sakti. Aku maaf ya Mbak Dukun, aku kepo. Mbak Dukun ini dulunya mondok di mana ya? Itu kok banyak sekali tulisan-tulisan Arab, gambar hewan, gambar pocong, kalajengking, bagus-bagus. Kayak kaligrafi. Dulu Mbak Dukunnya pernah mondok di mana ya? Wah, kamu ini ada-ada aja nak tanya seperti itu. Ya Mbah Dukun ya nggak pernah mondok ini. Ini pakai pakaian seperti ini biar dikira kiai atau ustadz gitu. Kan zaman sekarang lagi ngetren tuh dukun berpakaian ustadz seperti aku ini. Seperti itu ya supaya nambah penglaris gitu. Kan ini juga bentuk promosi supaya nanti pasienku banyak dan aku juga bisa jadi orang yang kaya raya dong dengan keilmuan dukun yang aku miliki. Oh iya, itu namanya raja nak, itu bukan kaligrafi, itu namanya raja seperti itu. Ya ngawur lah sebenarnya biar buat orang lebih yakin seperti itu. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih Mbak Dukun atas penjelasannya. Ya udahlah, yuk kita mulai aja pemasangan susuknya. Aku pingin dipasangkan susuk untuk meningkatkan aura kecantikan sekaligus pemikat seperti itu. Ya sudah, kita mulai aja. Wong wilahe ngawas orang-orang mlebu kuping. Tobat soto babat, ada gadis pengen tampil memikat. Ananda Susi Sarumpet artinya suara silit dung pret. Ciu haram sak botole bapak turu ketok nganune. Ananda Susi, ini saya akan pasangkan ke dagu, pipi, tangan sekaligus sela-sela jari. Nggak bakalan sakit kok, paling kayak disengat lebah. Nah, kayak gini. Ini untuk pesona Mbak Susi nantinya. Ini saya pasangkan di sini juga ya. Oke, sebelah kiri dan kanan tangan Mbak Susi supaya nanti Mbak Susi kuat narinya. Oke, hampir selesai nih Mbak Susi ya. Tolong jangan bergerak, nanti sakit ya. Oke ya, sudah selesai. Terima kasih Mbak Dukun. Ya, sama-sama Nak Susi, sama-sama. Sejak saat itu, hari-hari menjadi sosok idola dilalui oleh Susi dengan senang hati. Dia menjadi seorang diva penari yang selalu dinanti-nantikan oleh para penggemarnya. Wah, itu Susi ya? Wah, Susi keren. Wah, iya, Susi keren banget. Beda dengan penampilannya yang dulu-dulu. Iya, dia
jauh lebih cantik daripada yang dulu. Dan juga aduh, semakin memikat. Wah, aku sampai ngiler nih. Wah, Keren banget. Wah, gerakannya juga perfect, sempurna pokoknya. Keren. Wah, Susi keren. I love you, Susi. Susi keren, I love you Susi. Yah, sejak saat itu putri semata wayangku Susi benar-benar menjadi sosok idola. Aku yang tidak tahu apa-apa waktu itu, ya tentu saja mensupport penuh apa yang dia lakukan, karena itu juga merupakan hobinya dan kegemarannya sejak kecil. Ya, menari merupakan kesenangannya, kesenangan satu-satunya. Dan ketika dia mencapai puncak kejayaan, aku pun tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya mendukungnya, karena aku anggap itu semua adalah hasil jerih payahnya. Dia bahkan sering ngasih aku uang. Wah, aku tidak tahu kalau pada dasarnya sesuatu yang goib telah berada di tubuh Susi. Ya, ada kekuatan mistik, kekuatan sihir yang bersembunyi dalam tubuh Susi, yang pada akhirnya Susi pun tak mampu menahan energi itu. Dia kalah dan terjatuh sakit hingga saat ini. Walah, Duk, aku jadi bingung seperti ini, Dek. Ini ponakanmu satu-satunya, ini gimana ini? Aduh, aku nggak mau kehilangan dia. Aku minta tolong kau bantu selamatkan nyawanya, Dek. Mohon maaf ya Mas ya, perlu diketahui dan dipahami bahwa masalah kematian dan kehidupan itu adalah rahasia ilahi. Yang saya lakukan di sini hanyalah membantu sebisa saya untuk melepaskan susuk, sekaligus pengaruh dari susuk itu dari tubuh keponakanku yang bernama Susi, anak dari Mas ya. Dan untuk masalah kesembuhan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Mas, akan saya coba, bismillahirrahmanirrahim, akan saya coba untuk melepaskan pengaruh susuk itu dari tubuh Duk Susi. Terima kasih, Dek, terima kasih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kok banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kayaknya di pipinya ada. Oh iya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dua ada terlepas. Sepertinya di sini juga ada. Ada di sini. Astagfirullahaladzim. Kayaknya di tangan ini ada deh. Ya ini. Udah beberapa dilepas Mas. Sini bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada juga. Di sela-sela jari juga ada. Waduh, Duk Susi lah jadi kayak Wolverine kayak gini ya. Waduh, kayak Wolverine di X-Men itu, di sela-sela jarinya ada besinya. Ya Allah, tak lepas dulu. Banyak sekali. Semoga setelah ini keadaan Dek Susi semoga membaik setelah ini. Dek Susi sadar Mas. Alhamdulillah anakku sadar, ya Allah. Ayah, tante, di mana aku ini? Aduh, aku sepertinya merasakan sesuatu hal yang cukup berat menimpa tubuhku. Aku sampai tidak sadarkan diri, seperti aku berada di alam lain. Iya nak, alhamdulillah kamu sekarang udah sadar. Beberapa hari yang lalu kamu pingsan dan gak bisa bangun, tapi anehnya kamu selalu teriak-teriak. Dan ketika aku bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan medis, ternyata tidak ada penyakit sama sekali dalam tubuh kamu. Dan anehnya juga susuk yang dipasang di tubuh kamu itu tidak terdeteksi oleh alat-alat kedokteran, padahal itu terbuat dari logam. Kan aneh, makanya tantemu kuundang ke sini karena selain dia paham tentang dunia medis, dia kan juga seorang ustazah yang ya saya harapkan bisa membantu kesembuhan dirimu. Dan ternyata alhamdulillah kamu sudah sadar dan melewati hari-hari kritismu. Bapak sangat bersyukur sekali. Ya Allah, ternyata benar apa yang ada dalam tubuh Duk Susi itu yang disebut dengan nama susuk Mas ya. Susu itu semacam jimat gitu, yang di dalamnya terdapat kekuatan goib.
Nah makanya jika dilihat dari sudut agama, penggunaan susu ini benar-benar diharamkan karena itu termasuk dari perbuatan syirik. Itu merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi mas, susuk yang katanya susuk emas ini, saya yakin ini bukan emas asli alias emas palsu mas. Kenapa? Kan mas tahu sendiri harga emas berapa ya. Harga emas itu kan mahal ya, makanya yang dipasang di tubuh gendo ini bisa jadi itu merupakan logam lain mas ya, bisa jadi besi atau apapun, kan sangat berbahaya jika nanti masuk tubuh manusia, merupakan benda asing yang bisa menyebabkan infeksi, sakit, bahkan kematian. Nah seperti itu. Dan tolong juga Nduk Susinya jangan terlalu percaya dengan penampilan Nduk Susi ya. Banyak sekali loh sekarang ini dukun-dukun yang memakai baju atau pakaian seperti ustadz atau kiai. Kita harus selektif dan pinter tahu mana itu dukun dan mana itu yang merupakan kiai atau ustadz gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap belajar sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas siapa orang itu sebenarnya.